Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Pertiwi, mahasiswi Sistem Informasi Bilingual 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis biaya manfaat proyek pengembangan sistem informasi geografis, pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Berikut ini rincian biaya. Rincian biaya pengembangan terdiri dari: pertama, biaya hardware sebesar 12 juta untuk tahun ke-0, biaya software sebesar 7 juta untuk tahun ke-0, biaya brandware sebesar 20 juta untuk tahun ke-0, dan biaya lainnya sebesar 6 juta untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga tidak ada biaya hardware, software, brandware maupun biaya lainnya. Untuk biaya operasi atau pemeliharaan tidak ada untuk tahun ke-0, namun pada tahun ke-1 yaitu sebesar 8 juta, untuk tahun kedua yaitu sebesar 7 juta, dan tahun ketiga sebesar 3 juta. Jadi total biaya untuk tahun ke-0 sebesar 45 juta, pada tahun ke-1 sebesar 8 juta, tahun kedua sebesar 7 juta, dan tahun ketiga sebesar 3 juta. Berikut ini rincian manfaat. Rincian manfaat terdiri dari dua, yang pertama manfaat wujud dan dua manfaat tak wujud. Yang pertama, manfaat yang diperoleh dari pengurangan biaya operasional sebesar 3.500.000 pada tahun pertama dan 2.250.000 pada tahun kedua dan 6 juta pada tahun ketiga. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan penjualan yang diperoleh pada tahun pertama yaitu 5 juta, pada tahun kedua 5.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 8 juta. Manfaat yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi yang memperoleh 7.250.000 untuk tahun pertama, 5.500.000 untuk tahun kedua, dan 9 juta untuk tahun ketiga. Manfaat yang terakhir yaitu pengurangan biaya persediaan yang memperoleh 1.500.000 pada tahun pertama, 1.850.000 pada tahun kedua, dan 4 juta pada tahun ketiga. Jadi total manfaat wujud untuk tahun pertama yaitu sebesar 17.250.000, untuk tahun kedua sebesar 15.100.000, dan untuk tahun ketiga sebesar 27 juta. Dua manfaat tak wujud. Yang pertama, manfaat yang diperoleh dari peningkatan nama baik kepada pelanggan, memperoleh 3 juta untuk tahun pertama, 3.500.000 untuk tahun kedua, dan 4 juta untuk tahun ketiga. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan moral karyawan yang memperoleh 2.500.000 untuk tahun pertama, 2 juta untuk tahun kedua, dan 3 juta untuk tahun ketiga. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan yang memperoleh 2.300.000 pada tahun pertama, 2.500.000 pada tahun kedua, dan 3 juta pada tahun ketiga. Yang selanjutnya yaitu peningkatan pelayanan pada pelanggan, memperoleh 3.400.000 pada tahun pertama, 2.600.000 pada tahun kedua, dan 4 juta pada tahun ketiga. Manfaat yang terakhir yaitu peningkatan pengambilan keputusan yang memperoleh 1.200.000 pada tahun pertama, 1.300.000 pada tahun kedua, dan 1.500.000 pada tahun ketiga. Jadi total manfaat tak wujud pada tahun pertama yaitu 12.400.000, pada tahun kedua sebesar 11.900.000, dan pada tahun ketiga sebesar 15.500.000. Jadi total manfaat keseluruhan baik manfaat wujud maupun tak wujud pada tahun pertama yaitu sebesar 29.650.000, pada tahun kedua sebesar 27.000, dan pada tahun ketiga sebesar 42.500.000. Berikut ini biaya prosit atau selisih total manfaat dan total biaya pada tahun pertama yaitu sebesar 21.650.000 pada tahun pertama, 20 juta pada tahun kedua, dan 39.500.000 pada tahun ketiga. Selanjutnya yaitu analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar 45 juta, prosit pada tahun pertama sebesar 21.650.000,
Jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 23.350.000. Selanjutnya profit pada tahun kedua yaitu sebesar 20 juta. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar 3.350.000. Jadi sisa keseluruhannya diperoleh dari sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali 1 tahun. Jadi 3.350.000 dibagi 2, 3.350.000 dikali 1 sama dengan 0,14 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya yaitu 2,14 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,14 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Analisis yang kedua yaitu analisis return on investment atau yang disebut juga dengan ROI. Dengan metode ini maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar 45 juta, ditambah biaya perawatan sistem tahun pertama sebesar 8 juta, ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua sebesar 7 juta, dan ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga sebesar 3 juta. Jadi total biaya untuk pengembangan sistem ini yaitu 63 juta. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut, diperoleh dari total manfaat pada tahun pertama sebesar 21.650.000 ditambah dengan total manfaat pada tahun kedua sebesar 20 juta dan ditambah dengan total manfaat pada tahun ketiga sebesar 39.500.000. Jadi total manfaat yang diperoleh sebesar 81.150.000. Rumusan ROI adalah sebagai berikut. Total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi 81.150.000 dikurang 63 juta dikali 100% dibagi 63 juta menghasilkan 28,80%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 28,80% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Analisis yang ketiga yaitu analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan nilai proyek ditambah profit pertama dibagi 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah profit kedua dibagi 1 ditambah I persen kuadrat ditambah sampai dengan profit terakhir yaitu profit ketiga dibagi 1 ditambah I persen pangkat N atau pangkat 3. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon 15% per tahun adalah yaitu 45 juta ditambah 21.650.000 dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,15 kuadrat ditambah 39.500.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Jadi total untuk NPV-nya sebesar 14.920.851,47 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 14.920.851,47 rupiah atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan.
Yang terakhir yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, menggunakan I1, I1-nya sebesar 15%, maka NPV yang diperoleh yaitu Rp14.920.851,47. Nilai NPV-nya positif. Maka kita cari I2 sama dengan 20%. Kita cari nilai NPV-nya jika I2-nya sama dengan 20%. Maka rumusnya minus 45 juta ditambah 21,650.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,2 kuadrat ditambah 39.500.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Jadi NPV yang keduanya bernilai 9.079.351,83. Selanjutnya kita mencari IRR-nya dengan rumus IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali NPV yaitu 14.920.851,47 dibagi NPV pertama dikurang NPV kedua. Jadi hasil dari IRR-nya sama dengan 15% ditambah 14,54% sama dengan 29,54%. IRR-nya sebesar 29,54%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 29,54% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR sudah lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan analisis biaya manfaat pada proyek pengembangan sistem informasi geografis pemetaan kondisi jalan pada Dinas PUBM dan PSDA Kota Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.